Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 17070309. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas IKIP Siliwangi Bandung, yang insya Allah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Stimulasi Pembelajaran Daring dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak melalui Pembiasaan Perilaku Hidup Bersih pada kelompok B PAUD Melati. Dan saya tidak lupa sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing pertama saya, yaitu Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD dan Ibu Rohmalina MPD selaku pembimbing kedua. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada beliau yang telah membimbing, memotivasi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun berikut adalah hal-hal yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua manfaat penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini. Anak adalah anugerah yang dititipkan dari Allah kepada manusia. Sebagai orang tua harus berusaha memberikan yang terbaik terhadap anugerah yang Allah berikan. Mendidik anak adalah tanggung jawab semua orang tua, bukan perkara yang mudah. Apalagi di era modern seperti ini, masih banyak anak dan orang tua yang belum bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi modern sekarang ini dengan baik. Sehingga banyak anak yang menghabiskan waktu dengan gadget yang mengakibatkan masa golden age anak terabaikan karena kurangnya stimulus. Padahal masa golden age adalah masa terpenting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana pada masa ini adalah masa anak dapat menyerap sesuatu hal dengan mudah. Dan yang kedua, latar belakang dari permasalahan penelitian ini yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui aplikasi atau platform yang tersedia. Dan selanjutnya, permasalahan dari penelitian ini yaitu kecerdasan spiritual anak. Kecerdasan spiritual sangat penting diterapkan sejak usia dini karena itu merupakan sebuah fondasi bagi anak untuk mengajarkan anak agar dapat memilah atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang keempat, yaitu pembiasaan perilaku hidup bersih. Pembiasaan adalah perilaku yang dilakukan manusia dalam tingkah laku, dalam dorongan, latihan-latihan, menirukan, dan melakukan berulang-ulang. Di masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan perilaku hidup bersih sangat penting digalakkan karena anak usia dini harus bisa menjaga diri sendiri, terutama dalam menjaga kebersihan, mau itu kebersihan diri, pakaian, tempat, makanan, dan kebersihan yang lainnya. Dan upaya untuk menghindar dari terpaparnya virus COVID-19. Selain upaya menghindar dari virus tersebut, penerapan pembiasaan perilaku hidup bersih merupakan sebuah bagian dari pengajaran Islam kepada seluruh umat untuk berperilaku hidup bersih. Seperti dalam hadis mengatakan, an-nadzafatu minal iman, sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan sangat penting dalam tumbuh kembang anak, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Anak harus dibiasakan untuk berperilaku hidup bersih. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui skenario dan implementasi dalam meningkatkan kecerdasan spiritual anak melalui pembiasaan perilaku hidup bersih pada kelompok B PAUD Melati melalui pembelajaran daring. Dan yang kedua, untuk mengetahui respon anak dan orang tua pada kelompok B PAUD Melati dalam meningkatkan kecerdasan spiritual anak melalui pembiasaan perilaku hidup bersih melalui pembelajaran daring. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dialami anak pada kelompok B PAUD Melati
dalam meningkatkan kecerdasan spiritual anak melalui pembiasaan perilaku hidup bersih melalui pembelajaran daring. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami oleh guru dalam meningkatkan kecerdasan spiritual anak melalui pembiasaan perilaku hidup bersih melalui pembelajaran daring. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan wawasan yang luas dan pengetahuan yang semakin berkembang, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan profesi dan meningkatkan kecerdasan spiritual anak. Lalu, manfaat praktisnya yaitu membantu dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak, membantu anak menjadi seseorang yang bertanggung jawab, mandiri, disiplin, dan lebih menghargai teman, menciptakan anak menjadi generasi yang berakhlakul karimah, dan memperdekat hubungan antara orang tua dan anak. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, dan instrumen peneliti yang peneliti lakukan yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dan pengolahan data yang peneliti gunakan yaitu reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, dan Microsoft Excel. Adapun subjek penelitian yang peneliti pilih yaitu kelompok B PAUD Melati yang berada di Kampung Sukapura, Desa Purabaya, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, yang berjumlah sekitar 8 orang anak, 2 orang anak perempuan dan 5 orang anak laki-laki. Adapun prosedur penelitian yang peneliti lakukan yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Adapun hasil akhir dari penilaian pembelajaran daring dalam meningkatkan kecerdasan spiritual anak melalui pembiasaan perilaku hidup bersih menunjukkan anak lebih banyak mengalami perkembangan yang sangat baik dibanding anak berkembang sesuai harapan, dengan jumlah 5 orang anak yang berada pada tahap berkembang sangat baik dan 3 orang anak berada pada tahap berkembang sesuai harapan. Dan ini menunjukkan bahwa pembiasaan perilaku hidup bersih dapat meningkatkan kecerdasan spiritual anak. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, skenario dan implementasi. Skenario dan implementasi yang dilakukan pada kegiatan ini berjalan dengan baik, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Skenario dan implementasi pembelajaran daring dalam kegiatan pembiasaan perilaku hidup bersih untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, yaitu guru merencanakan proses pembelajaran berupa pembuatan RPPH, RPPM yang dilakukan selama 1 minggu sekali dengan cara berdiskusi bersama guru yang lainnya. Selain menyiapkan perencanaan pembelajaran, guru juga menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang menarik supaya dapat memudahkan penyampaian materi kepada anak. Dan yang kedua yaitu kesulitan anak. Kesulitan anak yaitu orang tua yang kurang paham mengenai internet. Yang kedua, tidak ada yang mendampingi ketika mengikuti pembelajaran, tidak adanya jaringan, dan fasilitas yang kurang mendukung. Selanjutnya yaitu respon anak dan pendidik menunjukkan hasil yang baik. Terlihat ketika anak-anak antusias dalam mengikuti kegiatan pembiasaan perilaku hidup bersih dan gurunya pun atau pendidiknya pun menunjukkan respon yang positif terhadap kegiatan pembiasaan perilaku hidup bersih. Adapun kendala pendidik yaitu kurang pahamnya orang tua dalam teknologi karena faktor ekonomi menyebabkan anak mengikuti pembelajaran karena fasilitas yang kurang mendukung seperti tidak punya handphone yang kurang bagus, tidak adanya kuota, dan terkendala faktor ekonomi yang lainnya. Terus, karena kesibukan orang tua dalam bekerja sehingga anak tidak ada yang mendampingi dalam pembelajaran di rumah.
Selain itu juga, jaringan yang kurang mendukung sehingga pembelajaran hanya bisa dilakukan melalui via WhatsApp. Dan itu pun kalau tidak mati lampu. Kalau mati lampu, jaringan tidak ada. Dan yang terakhir, kesulitan dalam penilaian perkembangan anak. Karena pembelajaran dilakukan di rumah, sehingga guru tidak tahu tugas yang anak kerjakan dibantu oleh orang lain atau tidak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu skenario dan implementasi pembelajaran mampu memecahkan masalah. Respon pendidik dan anak terhadap kegiatan pembiasaan perilaku hidup bersih secara umum mendapat respon baik. Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan ini sudah mampu menggambarkan suatu proses yang dapat meningkatkan kecerdasan spiritual anak. Dan kesulitan yang dihadapi pada pembelajaran daring melalui kegiatan pembiasaan perilaku hidup bersih adalah kurang pahamnya orang tua mengenai internet, kurangnya pendampingan, dan kurangnya fasilitas yang mendukung. Dan kendala yang dihadapi oleh pendidik pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring adalah faktor ekonomi, kurang pahamnya orang tua mengenai teknologi, kesibukan orang tua, jaringan yang kurang mendukung, dan pendidik kesulitan dalam menilai perkembangan anak. Sekian hasil penelitian skripsi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.